Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan setanah air dari Sabang sampai Merauke, jumpa lagi dengan channel 10 menit bedah hukum. Rekan-rekan setanah air, saya akan membahas mengenai kebijakan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, yaitu yang baru saja meluncurkan kebijakan transformasi digital. Salah satunya yaitu mengenai sertifikat elektronik. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri ATR Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang sertifikat elektronik. Nah, mengacu pada pasal 16 Permen ATR BPN Nomor 1 tersebut, memang dikatakan tidak ada penarikan sertifikat analog oleh Kepala Badan Pertanahan. Tapi masih dalam pasal tersebut disebutkan bahwa masyarakat yang ingin mengganti sertifikat analog dengan sertifikat elektronik, atau masyarakat yang ingin mengalihkan hak, yaitu menjual belikan tanahnya atau juga untuk memelihara data, itu sertifikat fisiknya itu akan ditarik dan digantikan oleh sertifikat elektronik. Jadi sebetulnya ya sama-sama saja sih ada penarikan. Kalau saya misalnya mau menjual belikan tanah tersebut, kemudian sertifikat tanahnya itu ya ditarik, kemudian diganti dengan sertifikat elektronik, kan sama saja sebetulnya. Nah, pihak ATR juga melalui Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan Tata Ruang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau LP2B, Virgo R. Setajaya menegaskan bahwa sertifikat elektronik ini adalah cara untuk meningkatkan keamanan. Jadi tidak bisa dipalsu. Nah, tujuannya sih sebetulnya bagus, tetapi kita harus mencatat beberapa kelemahannya yang sebetulnya lebih banyak kelemahannya. Dan ini juga yang disampaikan oleh teman-teman dari Konsorsium Pembaharuan Agraria dan juga oleh para pakar hukum tanah yang ada di tanah air ini. Beberapa kelemahan itu misalnya itu yang saya catat teman-teman dan saya analisis adalah, pertama, bahwa data itu bisa hilang dan bisa diotak-atik. Siapa bilang tidak bisa dihilang dan tidak bisa diotak-atik? Nah, data elektronik atau digital itu tetap saja bisa hilang, dan siapa yang akan menjamin data digital tak bisa hilang atau tak bisa dihapus atau tak bisa diotak-atik? Siapa yang bisa menjamin? Kemudian kita kan punya pengalaman buruk juga, gambar-gambar dan tulisan dalam digital juga bisa dimainkan. Nah, buktinya banyak hoax, banyak foto bahkan video editan ya yang makin marak akhir-akhir ini dan memperdaya masyarakat, sehingga banyak yang terkelabui oleh berita-berita palsu. Artinya itu menunjukkan bahwa data digital itu bisa diotak-atik oleh mereka yang punya akses dan punya skill teknologi informasi. Sementara masyarakat pemilik sertifikat tanah tidak semuanya punya akses ke digital dan tidak semuanya punya skill teknologi informasi, apalagi masyarakat di pedesaan. Kemudian yang kedua, database itu bisa dibajak. Ini antara lain yang juga disampaikan oleh teman-teman dari KPA. Dengan sertifikat elektronik, warga tak lagi memegang bukti fisik, hanya mendapat pengakuan adanya sertifikat elektronik. Sementara database-nya ada di Kementerian ATR dan BPN, dan kita tak tahu soal integritas pemegang database. Jadi kerawanan penyimpangan secara sepihak sangat terbuka. Kalau istilah teman-teman KPA, datanya itu bisa dibajak. Ini yang kemudian bakal memicu konflik tanah makin luas. Poin ketiga, secara hukum rakyat berhak menyimpan sertifikat asli dan hak ini tidak boleh dihapus hanya oleh sistem administrasi. Nah, sertifikat elektronik seharusnya sebagai pelengkap dan tujuannya adalah hanya memudahkan database tanah di Kementerian ATR. Jadi sifatnya sih administratif.
Penerbitan Permen ATR BPN nomor 1 tahun 2021 ini dinilai melanggar regulasi yang lebih tinggi, yakni PP nomor 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah, PP nomor 40 tahun 96 terkait HGU, HGB dan hak pakai, serta Undang-Undang nomor 5 tahun 60 tentang pokok agraria. Nah, inilah yang menjamin keberadaan sertifikat tanah berupa fisik, yaitu yang dipegang oleh warga. Kemudian 4, belajarlah pada KTP elektronik. Digitalisasi tak berarti segalanya menjamin keamanan. Buktinya, sistem KTP elektronik masih banyak kelemahannya. Nik ganda masih ada. Data pemegang KTP yang masih hidup dan meninggal masih banyak. Orang asing mudah membuat iktp, seperti kasus Joko Chandra, termasuk KTP elektronik yang berceceran menjelang pemilu pilkada. Nah, tak terbayanglah kalau orang asing atau orang yang kuat modalnya dengan mudah bisa membuat sertifikat tanah elektronik yang ternyata sebetulnya secara fisik sudah dimiliki oleh warga. Ini lagi-lagi akan memicu konflik tanah. Jadi kebijakan ini jelas adalah akan sangat merugikan masyarakat, terutama apalagi masyarakat di pedesaan yang tidak punya akses kepada digital dan tidak punya skill teknologi informasi. Rekan-rekan setanah air, seperti kita ketahui, konflik tanah ini sudah mempunyai pengalaman panjang, yaitu historisnya sangat panjang. Sejak zaman kolonial sampai dengan zaman Orde Lama, zaman Bung Karno, kemudian zaman Orde Baru, zaman Soeharto, dan zaman reformasi sekarang, konflik tanah ini tidak pernah ada redanya. Bahkan makin banyak, makin marak, dan makin meluas. Ini antara lain lebih banyak diakibatkan oleh kebijakan struktural, yaitu negara yang belum berpihak kepada masyarakat. Nah, kebijakan sertifikat elektronik ini juga lebih condong kepada kebijakan liberalisasi tanah, yaitu lebih banyak menguntungkan mereka yang punya modal kuat, yaitu orang-orang kaya. Sementara orang-orang yang miskin, orang-orang lemah di pinggiran, di pedesaan ini akan lebih banyak dirugikan. Nah, kalau menurut saya Kementerian ATR dan BPN ini lebih baik mengkaji lebih komprehensif kebijakannya tersebut. Kalau perlu sebaiknya diusulkan menjadi regulasi yang lebih kuat, yaitu berupa undang-undang. Artinya melibatkan political will di DPR, di lembaga yang memang membuat regulasi secara politis. Kemudian kebijakan tersebut diuji lagi dengan masyarakat, ada uji kelayakan, ada dengar pendapat dengan semua komponen masyarakat yang makin luas, dan didengar semua aspirasi mereka. Baru kalau mau diluncurkan harusnya melewati proses seperti itu. Dan kalau misalnya dalam bentuk undang-undang kan nanti kontroversinya juga akan lebih luas, dan ketika disahkan itu mempunyai legitimasi yang kuat. Jadi tidak sembarangan hanya berupa peraturan menteri. Demikian analisis saya dari channel 10 menit bedah hukum. Moga-moga ada manfaatnya baik buat masyarakat maupun pihak kementerian supaya lebih mendengar lagi aspirasi dari masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.